Lebih keren teman-teman. Ini di Dinas Lingkungan Hidup di Sulawesi Tengah. Ini teman-teman, mereka meluncurkan program inovasi untuk pemanfaatan sampah dari sampah plastik menjadi bahan bakar biodiesel, jadi solar, jadi minyak tanah, jadi bensin. Keren. Ini di Jawa Tengah juga sudah ada sih pemanfaatan dari limbah plastik. Jadi bahan bakar biodiesel. Karena kan kita tahu kan teman-teman, ini kan untuk sampah atau limbah plastik itu kan bisa sampai ratusan tahun baru dia menyatu dengan tanah, dia bisa terurai gitu. Sementara setiap daerah atau setiap negara itu kan terkait sampah itu kan semakin hari dia semakin bertambah. Kalau di negara-negara maju itu sudah lebih dulu memulai mendaur ulang sampah plastik. Jadi ada yang buat jadi partikel-partikel, misalnya seperti biji plastik, terus dia dikembangkan lagi jadi bisa jadi bahan furnitur gitu. Jadi misalnya kayak buat meja dari limbah plastik, terus bisa jadi tempat sampah, bisa jadi banyak hal pokoknya yang mengenai bisa didaur ulang jadi bahan-bahan untuk aspal, kan nanti ada campurannya lagi. Ini kan jadi masalah serius di seluruh dunia sekarang. Jadi pencemaran plastik itu bukan saja ada di daratan saja teman-teman, tapi dia sudah sampai di lautan. Jadi bayangkan saja teman-teman, ketika dia di laut itu ikan-ikan, terus makhluk hidup yang ada di laut itu dia konsumsi limbah plastik yang hanya di laut itu di terumbu karang. Terus jadi kita nggak sadar gitu teman-teman, kita sebenarnya sudah konsumsi plastik dari pencemaran lingkungan tadi yang dihasilkan dari ulah manusia sendiri. Jadi wajar saja kalau zaman sekarang itu misalnya kayak kita banyak kena dampak dari itu semua kan. Misalnya kayak polusi udara yang dihasilkan oleh limbah plastik yang karena secara alamiah dia tidak terurai, makanya dia merusak kondisi tanah, merusak ekosistem dari alam itu sendiri.
kita lihat dari kemarin gebrakan-gebrakan yang dibuat sama Pak KDM. Keren teman-teman. Bayangkan saja kalau seandainya setiap uh, Pemprov buat gebrakan kayak Pak KDM itu pasti keren sih. Pasti lingkungan langsung bersih. Setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap desa itu pasti lingkungannya bersih. Jadi kayak selokan-selokan air yang dipenuhi dengan limbah plastik itu dipindahkan dari tempat-tempat yang tadi. Jadi dengan otomatis kan itu juga bisa mengurangi dampak dari banjir dan sebagainya kan. Karena kan banjir kan kadang terjadi itu bukan saja karena tidak ada pohon untuk menyerap air, tapi kan juga karena udah manusia tadi kan. Misalnya kayak buang sampah di sungai, buang sampah di kali. Nah itu semua kan berpengaruh jadinya kan untuk apa namanya aliran air itu kan dia terhenti. Otomatis airnya itu tidak langsung terus ke laut, tapi dia kembali lagi atau dia di tempat di sekitar area yang tertutup itu, jalur yang tidak seperti semula gitu. Maksudnya dia jalur airnya tertutup, jadi kan otomatis kan di lingkungan di daerah situ kan pasti tergenang air kan. Apalagi tidak ada pohon. Jadi begitu curah hujan meningkat 2 atau 3 hari, secara otomatis terjadi banjir. Apalagi kalau drainasenya tidak dirawat, tidak di maintenance pasti kan hal-hal seperti itu kan pasti bisa saja terjadi kan, banjir dan sebagainya. Jadi mobilisasi masyarakat terganggu, aktivitas industri juga bisa terganggu, terus bisa ya banyak hal yang terjadi. Seperti teman-teman tahu kan kalau banjir itu kan musibahnya itu ada beberapa dampak kan, misalnya dari manusianya sendiri, misalnya kayak kena sakit atau apa namanya tidak bisa beraktivitas dengan baik karena jalur atau jalannya kan tertutup dengan air dan sebagainya kan. Terus lumbung-lumbung padi terendam air semua, digenangi air terus. Ya begitulah teman-teman. Jadi kita belajar dari negara-negara lain yang sudah serius untuk menanggulangi sampah plastik. Sebenarnya kalau pandanganku gini sih teman-teman, sampah plastik itu kita ibaratkan seperti suatu sumber baru yang bisa dikelola negara supaya bisa menambah pemasukan untuk negara gitu teman-teman. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu kenapa sampah itu bisa sampah plastik itu bisa berserakan di mana-mana. Yang pertama sih, kalau menurutku sih perlu adanya edukasi. Jadi edukasi terkait pemilahan sampah yang baik dan benar gitu. Kalau dulu waktu aku masih SMP sampai kemarin, sampai saat ini bahkan, itu kan sudah terasa sih, jadi kayak
penerapan untuk pemilahan sampah itu sudah dimulai di sekolah-sekolah, tapi kan masih kurang masif gitu. Jadi kayak belum terlalu untuk edukasi terkait pemilahan sampahnya belum terlalu semasif seperti di negara-negara maju, teman-teman. Jadi kita masih kayak sampahnya masih buang di satu tempat sampah gitu. Jadi kadang misalnya kayak limbah organik, limbah anorganik lainnya seperti misalnya logam, plastik, itu kan masih kecampur karena kan tempat sampahnya kan hanya satu, teman-teman. Bingung juga mau buangnya kemana kan. Jadi perlu adanya apa, suatu kebijakan dari ya, mungkin mulai dari pemerintah daerah dulu. Misalnya kayak kalau di Jogja aku tahunya ada sudah ada untuk penanggulangan apa, pendaur ulangan sampah. Cuman kalau kayak di kabupaten lain kan, yang di tempatku misalnya itu belum ada untuk kayak gitu. Maksudnya dibuat semacam alat, untuk suatu alat atau suatu kegiatan untuk bisa mendaur ulang sampah gitu, teman-teman. Jadi kayak ya begitu, dampak dari lingkungan yang tidak terawat itu sampai sekarang itu masih terasa di Kabupaten Dobo, Kepulauan Naro. Jadi tadi ya, jadi kalau menurutku gini, kayak mulai dari setiap pemerintah kabupaten gitu, dia ngeluarin perda tentang pengelolaan sampah. Jadi itu bisa bekerja sama dengan misalnya kayak dinas terkait kayak BPH, terus mungkin apalagi untuk penataan kota atau apa, supaya jadi buat aturan gitu, kayak misalnya setiap rumah itu harus punya tempat sampah untuk kan kalau tempat sampah itu kan ada, kalau nggak salah ada berapa jenis itu, untuk limbah dari makanan, terus sisa makanan yang dari limbah domestik itu kan, dari rumahan gitu, terus makanan, terus limbah untuk logam, tempat sampah untuk limbah seperti plastik, kayu. Nah itu dulu, itu diterapkan dulu. Jadi kayak ada semacam kayak subsidi dari pemerintah, misalnya kayak setiap rumah itu untuk setiap tempat sampahnya itu disubsidi dari pemerintah itu, misalnya dari harganya misalnya berapa, katakanlah dari tempat sampah yang ada itu misalnya katakanlah 200.000, mungkin disubsidi sama pemerintah berapa persen, biar masyarakat yang menengah ke bawah kan bisa mampu untuk beli juga kan. Atau kalau enggak mungkin seminimal mungkin kayak di setiap kompleks itu disediakan tempat sampah untuk tiga atau 4 jenis bahan tadi, bahan logam, untuk bahan untuk ya itulah, pokoknya 2 jenis itu kan, sampah organik dan sampah anorganik. Jadi disediakan saja dulu tempat sampah di setiap kompleks, terus jadi masyarakatnya kan sudah bisa membuang sampah. Maksudnya kalau akses untuk tempat buangan sampahnya gampang kan, masyarakat juga tidak mungkin mau buang sampah sembarangan kan. Jadi kayak artinya kalau sudah dibuatkan sampah dengan fungsi yang tadi yang aku bilang tadi kan, jadinya kan sampah yang dari rumah itu kan masyarakat juga sudah bisa usahakan untuk sampah plastik dibuang ke tempat sampah yang khusus untuk plastik, dan logam dibuang ke tempat sampah yang khusus logam, dan begitu seterusnya. Jadi itu disediakan dulu sambil
edukasi. Jadi untuk edukasinya kan bisa dimulai dari lingkungan paling bawah, misalnya apa namanya, dalam hal ini di dunia pendidikan ya, misalnya kayak dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi itu harus dibuat edukasi tentang pemilahan sampah yang benar dan terkait dampak dari sampah itu kan. Nah itu dulu, itu dibuat, terus dibuat lagi peraturan soal bagi yang melanggar, atau bagi masyarakat atau industri yang melanggar, misalnya kayak buang sampah di selokan atau di kali, di laut, itu harus didenda. Nah itu harus dibuat. Terus, dan di sisi lain sebenarnya itu bisa, selain bisa menambah pendapatan buat negara, juga kan bisa buat menambah pendapatan buat masyarakat gitu. Jadi misalnya saranku gini, misalnya kayak setiap kabupaten itu harus dibuat untuk hubungan kerjasama antara mitra, misalnya dari Pemda bermitra dengan bank sampah. Nah, jadi edukasinya itu tadi soal yang aku bilang, soal pemilahan sampah kan. Karena kan dari bank sampah sendiri kan dia membutuhkan sampah yang benar-benar sudah apa namanya, sudah dipisahkan atau difilter sesuai jenis sampahnya. Misalnya kayak botol galon itu kan dia harus dicaca, digabung dengan jenis atau dengan tutup galon yang sama gitu, karena kan setiap plastik itu kan ada kayak jenis atau tipenya kan. Jadi kalau semisal beda tipe, itu nanti untuk proses pendaur ulangannya bisa saja, tapi tidak bisa untuk dibuat tidak bisa dikelola dengan baik gitu. Tapi kalau seandainya daripada saat pemilahan sampahnya benar, maka yang dari hasil pemilahan itu bisa dibuat satu produk atau barang yang benar-benar bisa berkualitas juga, teman-teman. Jadi tadi misalnya kayak dari, kalau sudah dibuat kan untuk dari setiap Pemda setempat dia bermitra dengan bank sampah, jadi masyarakat itu setiap kali jual sampah plastiknya ke Pemda, nah itu dia bisa menambah pendapatan untuk keluarga juga. Jadi Pemda juga ada masukannya, jadi nanti pemasukannya itu bisa kan dipakai untuk kelola tata kota, atau misalnya kayak ada perbaikan di drainase atau mau renovasi jalan, nah itu bisa digunakan juga kan, dan dana itu kan. Terus misalnya kayak limbah seperti limbah organiknya itu kan bisa masyarakat bisa dijual ke Pemda, lalu Pemda serahkan ke Dinas Pertanian untuk dibuat kompos atau pupuk. Jadi dari situ itu bisa dijadikan untuk pupuk tambahan buat petani yang ada di desa atau di kabupaten itu. Jadi kalau saya misal pemilahan sampahnya tepat, maka pemanfaatannya juga pasti tepat, dan itu akan lebih efisien, karena kan kalau pemilahan sampahnya tidak benar kan proses pendaur ulangannya itu butuh waktu dan biaya yang lumayan besar. Itu kan bisa jadikan juga bata ringan, bisa jadikan papan, bisa jadikan untuk
plafon dan sebagainya untuk sampah plastik itu. Jadi pertama dampaknya yang pasti lingkungan bersih, alamnya tetap lestari, ekonomi atau pendapatannya tetap ada untuk negara, ada juga untuk masyarakat. Jadi masyarakatnya juga melakukan itu, pertama mereka sudah dapat dampak positifnya itu lingkungan mereka bersih. Kedua, ada sumber pemasukan atau tambahan buat mereka. Otomatis kan kalau ini sekarang kan begini, logikanya gini, kalau setiap masyarakat itu punya pendapatan yang lumayan stabil kan pasti pajak dan sebagainya itu kan pasti akan juga berjalan dengan baik. Kalau masyarakat tidak ada pemasukan yang jelas kan pasti tidak bisa bayar pajak dan sebagainya. Dan tingkat pengangguran juga kan pasti banyak. Jadi begitulah. Jadi tadi teman-teman, jadi kalau pemilahan sampahnya udah benar, sampah plastik tadi bisa diolah jadi biji plastik, terus bisa dimasukkan lagi ke industri pabrikan atau pabrikan, misalnya kayak khusus untuk, karena kan kalau untuk limbah dari sampah plastik itu kan ketika sudah didaur ulang tidak boleh dipakai lagi untuk misalnya kayak kemasan untuk minuman, kemasan untuk makanan, itu kan tidak boleh karena kan dia dari hasil daur ulang, jadi tidak layak untuk digunakan untuk kemasan makanan atau minuman gitu. Jadi dia sebatas digunakan untuk bahan-bahan untuk furnitur gitu. Nah itu terus juga sebagai BBM tadi, lumayan kan di saat negara-negara pada khawatir soal ketersediaan bahan bakar minyak, kita bisa dapatkan minyak dengan jalan alternatif seperti ini kan, pengelolaan sampah ini. Kalau dia sudah diolah jadi minyak kan harganya kan udah lebih mahal lagi kan. Kalau dijual dalam bentuk biji plastik kan harganya ya murah, tapi kalau sudah dalam bentuk bahan bakar kan teman-teman kan tahu sendiri kan, harga bahan bakar kan sekarang lumayan variatif kan. Memang apa namanya, pendaur ulang menjadi minyak ini kan dia belum terlalu masif di Indonesia, tapi kalau benar-benar sudah berjalan dengan baik, itu bisa mengurangi impor kita juga. Biasanya kan kita impor juga dari negara-negara luar juga. Lumayan berapa barel itu setiap kali impor. Jadi daripada kita tambang bumi, mending tambang gunung sampah, jadi apa namanya, jadi pemasukan untuk negara daripada alam kita rusak, mending kayak gitu kan.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu di RL kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Mudah-mudahan ada satu atau dua orang teman-teman di sini yang bisa mengambil mungkin inspirasi atau katakanlah satu masukan buat teman-teman. Siapa tahu bisa ketika teman-teman esok atau lusa jadi pemerintah daerah atau jadi leader atau pemimpin di daerah, bisa teman-teman mungkin bisa kembangkan lagi kan. Oke, sampai jumpa.